Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, pernah rasakan api neraka? Pernah merasakan api neraka? Sebagai ilustrasi saja, itu api neraka kata Nabi 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Itu api neraka kata Nabi diciptakan api 1000 tahun dipanasi, 1000 tahun. Itulah yang menjadi warna merah. Dipanasi lagi, dipanasi 1000 tahun, akhirnya berubah warnanya menjadi biru. Itu yang api yang ada di kompor gas. Ibu-ibu tahu toh? Iya toh? Atau ibu tidak pernah memasak? Karena ibu-ibu sekarang malas, semua Grab, biar lombok online juga. Ilah kutu. Berdosa kau orang kalau begitu, Ustaz. Semua dibelanja. Tidak berdosa ibu kalau suamimu ikhlas. Tapi kapan ibu tidak punya amal? Karena ibu tidak punya kegiatan. Bukankah pergi pasar beli cabai langkah-langkah kaki pahala? Bukankah keringat ibu di tengah pasar pahala? Bukankah cobek-cobek pahala? Bukankah memasak pahala? Kalau ibu terima beres, suamimu dapat pahala. Kenapa? Karena yang beli dari uang suami. Maka jangan malas, jangan ketawa, serius ini. Tuh perempuan sekarang malas sekali. Coba ibu-ibu dulu tas 5 anaknya, 10 anaknya, bisa jadi kepala kejaksaan, bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi anaknya banyak, bisa jadi dididik. Kenapa? Ibu-ibu zaman dulu hebat. Sekarang ibu-ibu biar mau melahirkan, sesuaikan dengan tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11. Beli kotawa piring karena tanggal cantik. Dia bilang istriku, beli apa-apa Ustaz karena tanggal cantik, tanggal 11 bulan cantik. Saya bilang paling cantik kalau saya kawin lagi. Apa berani kok? Ada jaksa sini berani? Boleh bapak jaksa kawin lagi, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Yang penting bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat. Berani, tepuk tangan ibu-ibu. Kalau cerita poligami jangan kasih spasi ibu-ibu, tidak ada baiknya kita pak. Ibu-ibu, Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Siapa? Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Ibrahim. Pas. Tapi ibu tahu Ibrahim 2 istrinya. Lah sudah bilang jangan Ustaz, Fir'aun saja. Salatullah, ayo sama-sama, ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Api pertama 1000 tahun dipanasi merah, warnanya perokok. Api kedua dipanasi biru, 1000 tahun dipanas lagi jadi biru. Dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ini yang ada biasa di tambang-tambang timah. Ada kan biasa api kita lihat pak, tidak ada rasanya itu api. Kok bisa dia potong itu besi? Itulah api jenis ketiga. Dipanasi lagi 1000 tahun menjadi warnanya hitam. Itu api neraka. Kata Nabi, kalau kau mau merasakan api itu, kata Nabi, yang paling ringan, paling kecil, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya sampai
mendidih sampai kotanya, itu yang paling ringan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Kan doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami dari panasnya api neraka. Allah berkata, malaikat, sudah pernah dirasakan api neraka? Sudah pernah dilihat api neraka? Tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu orang yang hadir di depannya pada saat latih. Mereka belum pernah rasakan api neraka, belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta supaya tidak dimasukkan api neraka, apalagi kalau dia sudah lihat sekarang. Memang sekarang kita bila alhamdulillah tidak merasakan api neraka, tapi yang kita rasakan adalah nerakanya rumah, nerakanya rumah tangga. Ada orang yang cerewet istrinya, ada orang yang kasar suaminya, ada orang yang baik istrinya, suaminya yang kasar. Ada orang kasar suaminya, istrinya yang sabar. Ada lagi suaminya yang sabar, istrinya lagi yang ngeri. Iya toh? Nah, lain kali kita bahas itu. Itulah makanya ketika itu kata Allah, hebat mereka, mereka memujiku, mereka minta dimasukkan surga, mereka minta dihindarkan dari api neraka, padahal mereka belum pernah melihat semua. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sini, semua malaikatku kumpul, ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Bayangkan, itulah sebabnya kalau datang kita majelis begini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Allah kasih hadiah di majelis ini. Begitu Bapak selesai majelis, belum tinggalkan tempat duduknya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dua mito, bersyukur karena kita beriman. Yang kedua karena diampuni dosa. Sekarang kita bersyukur beriman, bersyukur kita dapat hidayah, bersyukur kita dapat ampunan hari ini. Caranya sekarang pertanyaan, bagaimana cara bersyukur Ustaz? Ini saya mau bersyukur Ustaz, tapi bagaimana caranya? Menurut Nabi, kalau kalian mau bersyukur ada dua caranya. Tunggu dulu, sebelum itu, segala sesuatu yang kita mau dan Allah kasih namanya nikmat. Saya mau jadi kajari, Allah kasih, nikmat. Saya mau beli mobil, Allah kasih, nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau tapi dikasih. Saya tidak mau jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Tadinya kajari, tiba-tiba jadi staf ahli. Tidak ada yang mau toh, kena, namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir rumahnya, semua mau baik rumahnya, terhindar dari bencana. Allah kasih, kena, namanya musibah. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Satu kata Nabi, bersyukur dengan cara apa? Bertasyakur. Makanya orang biasa bilang tasyakuran, artinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tasyakur itu Ustaz? Yang pertama cara bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, tabrakan mobil yang nak tumpangi anakmu, yang dari Balikpapan ke Bontang, tabrakan masuk jurang, tapi alhamdulillah anakmu baik-baik. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, didapat selingkuh, ada jaksa didapat, dipermalukan di medsos. 2 didapat dia di rumah kos, tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan catatan, ucapkan, jangan asal diucapkan, ucapkannya dengan cara yang baik, dan kalau bisa kasih dengar telinga. Karena ada biasa orang mengucapkan kata hamdalah tidak jelas. Wih, salam enakmu diterima jadi jasa, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Pada cengi capo alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, dikabulkan permohonanmu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bebas dari tuntutan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kasih baik ucapannya, kasih dengar telinga, dan usap dada.